dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersandarkan pada sebuah bantal yang ada di sebelah kirinya. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dandi Dulur, kembali lagi ke channel Dandi Dulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, telah bersama-sama lagi kita bisa menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi suri tauladan yang baik dan telah memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita membuka kegiatan ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala aktivitas kita, segala gerak-gerak tubuh kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat dan dulur, di belakang saya ada Monas. Tuh, di belakang sini ada Monas dan di sini ada patung kudanya. Saya karena Dandi Dulur sekarang berada di Monas ya, sahabat dan dulur. Silakan sahabat dan dulur yang ingin berkunjung di Monas, ya masuknya secara gratis ya. Dan tempatnya juga rindang, bagus untuk berkemah atau untuk camping lah, untuk bersama keluarga, bersama teman-teman, makan-makan bersama di sini bisa, bawa nasi dari rumah. Dan di sini ada juga kuliner-kuliner, tempat orang jogging di sini ada juga, pakai sepeda bisa juga untuk masuknya. Nah, serba bisa ya sahabat dan dulur. Di sini pun masih ada asrinya sahabat dan dulur. Di sini ada burung-burung juga ya. Ada burung-burung tuh, kalau kedengaran. Nah, suara burung sahabat dan dulur. Oke, langsung aja sahabat dan dulur. Kita akan membahas yaitu mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Bab ke 22-23 ya sahabat dan dulur. Kemarin sudah kita bahas juga yaitu bab ke-20 dan ke-21, yaitu cara Rasulullah menutupi kepalanya dan cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih sahabat dan dulur yang penasaran bagaimana cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan pantengin channel link di sini. Saya sertakan linknya, silakan klik di sini. Sekarang klik, udah diklik, silakan tonton videonya sampai habis dan kembali lagi ke channel ini. Dan untuk sahabat dan dulur yang ingin mendukung channel ini nih, caranya gampang banget. Tinggal klik subscribe, like, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari konten ini atau channel Dandi Dulur. Langsung aja sahabat dan dulur, kita akan bacakan yaitu bab ke-21, cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja sahabat dan dulur, kita akan bacakan yaitu bab ke-22, bab tempat bersandar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 5 hadis ya sahabat. Langsung aja kita bacakan yaitu hadis yang pertama dari Abbas bin Muhammad Ad-Durri Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Ishaq bin Mansur memberitahukan kepada kami dari Israel, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersandarkan pada sebuah bantal yang ada di sebelah kirinya. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersandar di sebuah bantal di sebelah kirinya. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersandar ada bantal. Kayaknya sepertinya mungkin ya sahabat dan dulur, Rasulullah SAW itu bersandar di sini dinding dan di sini ada bantal. Nah, di sebelah kirinya, dan dia bersandar di sebelah kiri ya sahabat dan dulur. Itu yang hadis yang pertama. Lanjut lagi hadis yang kedua dari Muhammad bin Mas'adah bercerita kepada kami, Bishr bin Al-Mufaddal memberitahukan kepada kami, Al-Jariri memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakra dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau diam sejenak sembari bersandar, lalu bersabda,
dan kesaksian palsu. Rasulullah terus saja mengulanginya hingga kami berkata dalam hati, semoga saja beliau diam. Ini sahabat dan idolor, bahwasanya Rasulullah SAW itu duduk di tengah sahabat dan Rasulullah SAW ngomong nih, maukah kalian saya tunjukkan dosa yang paling besar, yaitu, dan sahabat spontan, mau ya Rasulullah, apakah itu dosa yang paling besar? Pertama, menyekutukan Allah, yaitu musyrik, ya sahabat dan idolor. Kedua, durhaka kepada orang tua. Ketiga, kesaksian palsu atas nama Allah. Nih sahabat dan idolor, bahwasanya kemusyrikan itu kita tidak boleh, yaitu sahabat dan idolor, mempercayai selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa saja menyebutkan kata kepada orang tua, tapi itu menyebabkan kita durhaka kepada orang tua. Misalkan seumpama kita dinasehatin oleh orang tua kita bahwasanya nasihat itu benar dan baik, tapi kita menolak, malah kita bangkang atau membantah, ya sahabat dan idolor, itu termasuk dosa besar. Bahwasanya ridho Allah yang pertama, dan kedua ridho orang tua. Nah, pertama ridho Allah, kedua ridho orang tua. Karena orang tua itu gimana ya sahabat dan idolor, yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita sampai sebesar ini. Makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwasanya durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Dan ketiga, kesaksian palsu, ya sahabat dan idolor, dan mengatasnamakan Allah. Contohnya seperti ini sahabat, ada orang jualan kain, dan jualan kain ada orang nawar 100.000 aja bu, ini kainnya baju, misalkan baju. Demi Allah, ini modalnya 120 katanya. Nah itu dia kesaksian palsu mengatasnamakan Allah. Padahal belinya tadi 50.000 ya sahabat dan idolor. Dia menyebutkan 120.000 aku ngambilnya, demi Allah. Modal aja 120. Masa mau jual 100 katanya. Nah itu kesaksian palsu sahabat dan idolor. Bahwasanya kesaksian palsu itu termasuk dosa besar. Dan yang mengataskan nama Allah, ya sahabat. Lanjut lagi, hadis yang ketiga. Dari Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Syarik bercerita kepada kami, dari Ali bin Al-Aqmar, dari Abi Juhaifah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun aku, maka aku tidaklah makan dengan bersandar. Nih sahabat dan idolor, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW itu makan tidak sambil bersandar, sahabat. Nggak tahu itu kursi atau dinding, tapi Rasulullah SAW makan tidak bersandar. Nah itu yang kita bisa pelajari dari hadis yang ketiga nih sahabat dan idolor, bahwasanya Rasulullah SAW saat makan tidak bersandar. Lanjut lagi hadis yang keempat. Dari Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari Ali bin Al-Aqmar, ia berkata, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Ini sahabat dan idolor, bahwasanya hadis yang ketiga dan hadis keempat ini sama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan dengan cara bersandar. Nah itu sahabat dan idolor, kita kurang tahu ya sahabat dan idolor, bahwa bersandar itu bersandar dengan kursi atau bersandar dengan dinding. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW itu tidak makan dalam keadaan bersandar. Nah dia jadi misalkan di sini ada kursi atau dinding, sahabat dan idolor, Rasulullah SAW itu tidak bersandar sambil makan. Dia menjauhi sedikit kayak gini ya sahabat dan idolor. Itu yang hadis yang keempat. Lanjut lagi sahabat dan idolor, hadis yang terakhir dari Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami, Israel bercerita kepada kami, dari Sima bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW duduk bersandar pada sebuah bantal. Abu Isa berkata, Waqi' tidak menyebutkan lafal di sebelah kirinya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh kebanyakan perawi dari Israel, seperti hal riwayat Waqi', dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis tersebut dan di dalamnya ada lafal di sebelah kirinya
kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur dari Israel. Ini sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah SAW itu duduk bersandar pada sebuah bantal. Nah, sahabat dan dulur, lagi-lagi hadis yang terakhir ini sama dengan hadis yang pertama tadi, bahwasanya Rasulullah SAW itu duduk bersandarkan bantal. Itu sahabat dan dulur, hadis yang bab kedua-dua, bab tempat bersandar Rasulullah SAW. Lanjut lagi kita bab kedua-tiga ya sahabat, bab cara bersandar Rasulullah SAW. Terdapat 2 hadis nih sahabat. Cara bersandar. Sekarang kita cara bersandarnya. Abdurrahman bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Amru bin Ashim memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Salama memberitahukan kepada kami dari Humaid dari Anas. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bersandar kepada Usama bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain kitri buatan kotor yang diselempangkan. Kemudian beliau sholat bersama mereka, para sahabat. Nih sahabat dan dulur, bahwasanya Rasulullah SAW itu yang terdapat di hadis pertama, sesungguhnya Nabi SAW sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bersandar kepada Usama bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain kitri buatan kotor yang diselempangkan. Kemudian beliau sholat bersama mereka, yaitu para sahabatnya, sahabat dan dulur. Lanjut lagi hadis yang kedua, yaitu hadis yang terakhir ya sahabat, dari cara bersandar Rasulullah SAW. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Muhammad bin Al-Mubarak memberitahukan kepada kami, Atha bin Muslim Al-Khifafi Al-Halabi bercerita kepada kami, Ja'far bin Barqan memberitahukan kepada kami dari Atha bin Abi Rabbah dan Al-Fadl bin Abbas, dia berkata, aku masuk ke rumah Rasulullah SAW tatkala beliau sedang sakit yang menyebabkan beliau wafat. Di kepalanya ada balutan kain kuning. Lantas kuucapkan salam kepada beliau, lalu beliau bersabda, wahai Fadl. Aku menjawab, labbaik, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini, maka aku pun melaksanakan perintah beliau. Setelah itu beliau duduk lalu meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid. Dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang. Ya sahabat dan dulur, bahwasanya hadis yang kedua ini dari Al-Fadl bin Abbas. Ia berkata, aku masuk Rasulullah SAW. Pada saat Al-Fadl ini masuk ke rumah Rasulullah SAW itu, tatkala Rasulullah SAW sedang sakit ya sahabat, yang menyebabkan Rasulullah SAW meninggal. Dan Fadl ini mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, wahai Fadl. Dan Rasulullah SAW mengucapkan kepada Fadl, wahai Fadl. Dan Rasulullah SAW itu minta tolong kepada Al-Fadl, wahai Fadl. Dan Al-Fadl ini menjawab, labbaik ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wahai Fadl, tolong kencangkan balutan kuning yang ada di kepalaku ini, maka aku melaksanakan perintah beliau, kata Al-Fadl. Setelah itu beliau duduk lalu meletakkan tangannya di atas bahu Al-Fadl itu. Kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid. Nah sahabat dan dulur, bahwasanya dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang dalam buku ini ya sahabat dan dulur. Nah mungkin itu saja sahabat dan dulur, bahwasanya bab kedua tiga, bab cara bersandar Rasulullah SAW. Dan video selanjutnya akan kita bahas yaitu bab cara makan Rasulullah SAW. Terdapat 6 hadis nih sahabat. Nih untuk sahabat dan dulur, kita sudah bahas cara berjalan Rasulullah. Nah sekarang video selanjutnya akan kita bahas cara makan Rasulullah SAW. Terdapat 6 hadis. Aktifkan lonceng notifikasi kalian sahabat dan dulur supaya tidak ketinggalan video terupdate-nya dari Dandi Dulur. Dan bantu subscribe channel ini supaya dulur lebih semangat lagi untuk update-update dan soal-soal syiar agama.
Mungkin itu saja, sahabat dan dulur, pembahasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kitanian.